Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul The Beekeeper. Film yang dibintangi oleh the one and only Mamang Jason Statham ini mengisahkan tentang aksi balas dendam seorang peternak lebah yang anehnya ia mampu membantai habis kelompok mafia, para pengkhianat di tubuh CIA, sekaligus anak presiden yang menjadi dalang di balik aksi balas dendamnya itu. Dan yang lebih gilanya lagi, semua itu ia lakukan seorang diri tanpa rasa takut sedikit pun. Apakah benar dia seorang peternak lebah biasa? Ataukah dia adalah... Tanpa banyak cincang keling, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di sebuah pedesaan nampak seorang pria botak, elegan dan tidak tatoan yang sedang membasmi sarang lebah di sebuah gudang. Ia bernama Adam Clay. Sehabis itu Clay menemui sang pemilik tanah bernama Nyonya Parker untuk memberitahukan bahwa semuanya telah terkendali. Clay di situ juga berterima kasih atas kebaikan Nyonya Parker yang telah mengizinkannya beternak lebah di perkebunan miliknya. Namun Nyonya Parker justru menganggap bahwa Clay lah yang selama ini telah banyak membantunya. Sebagai ucapan terima kasih, Nyonya Parker pun mengundang Clay untuk makan malam di kediamannya. Come back at supper time, let me feed you. Saat Nyonya Parker sedang bekerja, tiba-tiba muncul tanda peringatan bahwa laptopnya telah terinfeksi virus dan harus segera menghubungi nomor telepon yang tercantum di dalam iklan. Mungkin bagi banyak kaum milenial pasti telah mengetahui bahwa hal itu merupakan bagian dari scam atau penipuan. Namun bagi lansia seperti Nyonya Parker yang gaptek, tentu saja ia langsung mempercayainya. Begitu ditelepon, Nyonya Parker pun terhubung pada sebuah perusahaan layanan jasa keamanan sistem yang dipimpin oleh pria bernama Garnet. Tak seperti modus penipuan warga plus 62 yang menggunakan metode mamah minta pulsa, Garnet dan timnya ini sangat elegan juga lihai melakukan berbagai manipulasi. Garnet lalu mulai menakut-nakuti Nyonya Parker dengan mengatakan bahwa semua data di laptopnya akan hilang kecuali ia mau mendownload software yang telah disiapkan di suatu website. Metode itu disebut dengan istilah phishing. Ingat ya, phishing bukan ngising. Di mana setelah korban mendownload software tersebut, maka para penipu bisa langsung mengakses semua data di dalamnya. Okay, I hope you fucking clowns are paying attention. $2 million account. Let the strip mining begin. Garnet dan timnya begitu senang ketika melihat jumlah tabungan Nyonya Parker senilai $2 juta yang ternyata uang itu bukanlah milik Nyonya Parker, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Sebagai langkah pamungkas, Garnet memanfaatkan kepolosan Nyonya Parker dengan sengaja mentransfernya sejumlah uang. Setelah itu ia beralasan telah melakukan kesalahan dan memelas agar Nyonya Parker mau mentransfer balik uangnya. Jika tidak, maka ia akan dipecat dan jadi gelandangan. Karena iba, Nyonya Parker pun langsung menyetujuinya. Okay. Betapa shock Nyonya Parker ketika melihat saldo di rekeningnya telah ludes tak tersisa. Sedangkan di sisi lain, nampak Clay yang masih sibuk memanen lebah. Sebagai bentuk balas budi, sehabis panen Clay selalu membawakan madu terbaik untuk Nyonya Parker. Tapi di malam itu, ketika Clay tiba di kediaman Nyonya Parker, ia mendapati alarm berbunyi dengan kondisi gelap gulita. Khawatir terjadi sesuatu, Clay pun mengambil sebilah pisau dan mulai mengecek seisi rumah. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Nyonya Parker yang sudah tak bernyawa. Don't move. Hands behind your back. Tiba-tiba seorang petugas FBI menodongkan pistol pada Clay, yang ternyata ia adalah anak Nyonya Parker bernama Verona. Karena membawa sebilah pisau, Verona pun menduga bahwa Clay lah yang telah menghabisi ibunya. There's a world where she committed suicide. That woman loved life more than anybody. Ketika diinterogasi, Clay dengan singkat menjelaskan bahwa ia hanyalah peternak lebah yang hendak membawakan setoples madu. Meski hasil olah TKP menyimpulkan bahwa Nyonya Parker lah yang memang sengaja mengakhiri hidupnya, namun Verona tak percaya dan meminta agar Clay diselidiki lebih lanjut. I told you I'd take care of bees. Saat mendapati rekening tabungan ibunya yang sudah ludes tak tersisa, pandangan Verona terhadap Clay pun seketika langsung berubah.
Verona akhirnya menyadari jika ibunya adalah korban penipuan, dan itulah alasan mengapa ia mengakhiri hidupnya. His hands tested negative for gunshot residue. Setelah Clay dibebaskan, Verona meminta maaf dan mengajaknya ngopi bersama di kediamannya. Setelah sedikit curhat tentang kondisi keluarganya, Verona lalu memberitahu Clay bahwa ibunya telah ditipu seseorang, di mana tabungan pribadinya digasak habis beserta uang lembaga amal yang ia kelola. Sebagai anggota FBI, Verona telah meminta teman-temannya untuk melacak keberadaan komplotan penipu itu. Namun hingga saat ini tak ada satupun yang mampu menemukan keberadaan mereka. Mendengar penjelasan Verona, Clay pun hanya menanggapinya dengan santai dan langsung pamit untuk mengurus kembali peternakan lebahnya. $2 million out of that account. Taking from an elderly person is as bad as stealing from a child. I need to take care of the hive. Setibanya di peternakan, Clay mengambil sebuah alat komunikasi yang sudah lama ia sembunyikan di dalam kotak lebah. Clay lalu meminta bantuan temannya untuk melacak keberadaan komplotan penipu itu. Dan anehnya, tak butuh waktu lama, teman Clay itu mampu mendapatkan lokasi keberadaan komplotan penipu tersebut. Siapakah sebenarnya sosok Clay dan teman-temannya ini? Apakah mungkin mereka adalah bagian dari salah satu agen rahasia? Yang pastinya mereka bukanlah agen LPG atau agen slot Zeus. You found him. Sure. But who are these people? Saat itu juga Clay tanpa beban langsung menuju perusahaan komplotan penipu sambil membawa 2 jerigen berisi bensin. Ketika ditanya oleh 2 penjaga, dengan santai Clay menjawab jika ia ingin membakar gedung tersebut. Awalnya kedua penjaga itu menganggap Clay sedang bercanda. Namun tiba-tiba... Looking for the call center? Hang up the phone. Sesampainya di ruang operasional, Clay memerintahkan semua karyawan untuk menghentikan aktivitasnya sambil mengucap janji untuk tak melakukan penipuan lagi. Spontan semua karyawan pun merespon dengan cemoohan. Namun ketika Clay menghajar salah satu karyawan, seketika mereka semua langsung mengucap janji sesuai dengan yang diperintahkan Clay. What the fuck you think you're doing? Ketika Clay mulai menyirami bensin ke setiap sudut ruangan, Garnett bersama 5 pengawalnya datang untuk menghadang Clay. Namun seperti biasa, Clay menanggapinya dengan santai, sambil mengatakan jika ia hanyalah peternak lebah yang sedang melindungi sarang lebahnya. Setelah itu Clay pun menghabisi semua pengawal Garnett hanya dengan tangan kosong. Clay di situ sengaja menyisakan Garnett sambil memasangi bom yang sudah ia modifikasi, di mana saat ada calon korban yang menelepon ke perusahaan itu, maka bom pun akan langsung meledak. Guys, we might want to dip out. Dengan wajah ketakutan, Garnett melaporkan kejadian tersebut pada bosnya yang bernama Derek. Setelah mendengar kebrutalan Clay, Derek meminta Garnett menyewa beberapa gangster untuk melacak dan juga menghabisinya. So check it out. Daddy can't hold your hand on this one. So I'm gonna send you some credentials. You're gonna right? Do you understand? Yeah, no, I understand. Tak lama kemudian Verona mendatangi TKP bersama rekan FBI-nya yaitu Wiley. Setelah dilakukan penyelidikan, mereka sama sekali tak bisa mengidentifikasi pelaku dikarenakan rekaman CCTV-nya yang terbakar habis. Eloise Parker. That's him. Lewat catatan riwayat dari setiap korban penipuan, akhirnya Garnett dan anak buahnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Clay. Mereka lalu menghancurkan peternakan dan mengikuti Clay hingga ke dalam gudang. Namun tak disangka, Clay sedari awal telah mengetahui kedatangan Garnett dan juga anak buahnya. Hingga kemudian Clay membantai habis satu persatu musuh dan kembali menyisakan Garnett sendirian. Di sisi lain, setelah diselidiki lebih lanjut, Verona akhirnya menyadari bahwa gedung yang dihancurkan Clay adalah perusahaan scam yang telah menipu mendiang ibunya. Di waktu yang sama, tiba-tiba ia mendapati info tentang terjadinya kebakaran di gudang tempat tinggalnya Clay.
Verona dan Wiley lalu bergegas menuju gudang tersebut. Setibanya di sana, mereka menemukan beberapa mayat beserta identitas yang menunjukkan jika mayat itu adalah petugas keamanan di perusahaannya Garnett. Verona di situ mulai menduga bahwa kemungkinan Clay terlibat dalam aksi tersebut, dan dugaan ia pun diperkuat ketika hasil investigasi menyatakan bahwa ciri-ciri fisik si pelaku sama seperti Clay. Sedangkan di sebuah jembatan, Garnett yang merintih kesakitan kembali menelepon Derek guna melaporkan tentang kegagalannya. Dengan nada kesal, Derek menanyakan siapakah sosok yang telah berani mengganggu bisnisnya. Namun yang Garnett tahu, Clay selalu mengaku sebagai peternak lebah. Hingga di tengah perbincangan, Clay tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi Garnett. You're fucking crazy, man! Clay kemudian melanjutkan percakapan dengan Derek di telepon. Clay lalu dengan tegas mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia pasti akan menghabisi Derek. Mendengar ancaman Clay, Derek yang panik lantas meminta bantuan CEO di perusahaannya sekaligus mantan direktur CIA bernama Wallace. Ketika menganalisa kebrutalan Clay dan juga pengakuannya sebagai beekeeper, anehnya Wallace langsung ketakutan sambil mengingatkan Derek untuk berhati-hati. Di mana hal itu membuat Derek semakin bertanya-tanya, apakah semenakutkan itukah sosok Clay ini? You've disturbed the beekeeper. If a beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. You're scared. They're right, I'm scared. Di markas FBI, Verona dan Wiley mencoba mencari tahu tentang identitas Clay, namun tak ada satupun data yang mereka temukan. Dengan kata lain, Clay ini layaknya hantu yang tak bisa terdeteksi. Hingga tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan info tentang ditemukannya jasad Garnett di tepian sungai. Wallace sebenarnya tak ingin mencari masalah dengan Clay. Namun setelah ibu Derek menelepon dan memaksanya, ia pun akhirnya bersedia untuk menjaga dan menjamin keselamatan Derek. Dari percakapan itu nampaknya ibu Derek ini merupakan sosok pejabat penting yang sangat powerful. Sehingga Wallace sekalipun tak berani membantahnya. Why are you calling me on the never call this line? Now you know who I work for, don't you? Seusai menelepon, Wallace lalu menghubungi petinggi CIA untuk memastikan apakah Clay merupakan bagian dari The Beekeeper. Setelah diselidiki malamnya, petinggi CIA itu pun memberitahu Wallace jika Clay memanglah bagian The Beekeeper yang baru saja pensiun. Sehingga petinggi CIA pun memerintahkan anggota The Beekeeper lainnya untuk menghabisi Clay. Di sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa kemungkinan The Beekeeper adalah salah satu program rahasia CIA. Tak butuh waktu lama, anggota The Beekeeper itu pun mampu menemukan keberadaan Clay dan langsung menyerangnya. Ternyata anggota The Beekeeper yang diutus merupakan anggota baru, sehingga metode penyerangannya sangatlah tak terkendali, berbanding terbalik dengan Clay yang sangat tenang dan dominan. Hingga pada akhirnya Clay pun mampu menghabisinya. Sebelum pergi, entah mengapa Clay memotong salah satu jari anggota The Beekeeper itu. Dalam waktu singkat, petinggi CIA pun mengetahui jika Clay telah menghabisi anak buahnya. Sehingga ia pun langsung menelpon Wallace untuk memberitahukan jika CIA tak bisa membantunya lebih jauh lagi. You're on your own. Karena tak punya pilihan lain, keesokan pagi Wallace mengumpulkan semua pasukan terbaiknya untuk menghabisi Clay. Saat itulah Wallace menjelaskan jika The Beekeeper adalah program rahasia negara yang berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem yang diistilahkan sebagai sarang lebah. Dan jika ada lebah yang ingin merusak sistem itu, maka The Beekeeper akan langsung menghabisinya. Bahkan mereka diberikan wewenang khusus untuk menghabisi siapapun yang mereka anggap sebagai lebah pengganggu. Meski semua pasukan Wallace merupakan mantan pasukan elit, namun Wallace mengingatkan jika di mata Clay mereka semua hanyalah sekumpulan pecundang, karena setiap anggota The Beekeeper memiliki banyak keahlian yang jauh melebihi semua pasukan elit manapun. Beekeepers keep working until they die. If you were in the same room, he would kill you. Di sisi lain, Verona dan Wiley sedang melakukan olah TKP di tempat pertarungan Clay semalam.
Mereka kemudian menemukan beberapa petunjuk, salah satunya adalah jasad korban yang tak bisa diketahui identitasnya. Selain itu, mereka juga kini bisa membaca kemanakah arah tujuan Clay selanjutnya. Beekeeping for beekeepers. Tak lama kemudian, Verona dan Wiley dipanggil atasannya untuk menjelaskan tentang proses penyelidikan kasus Adam Clay. Lewat hasil investigasi, Verona meyakini jika Clay akan menyerang kantor pusat dari komplotan penipu, sehingga untuk bisa menangkapnya, Verona meminta FBI mengirim pasukan SWAT untuk berjaga di lokasi tersebut. A SWAT team for starters? That shouldn't be a problem. That just happened? Yeah. Di sisi lain, Clay kini diam-diam sedang menuju markas The Beekeeper. Dengan menggunakan potongan jari anggota The Beekeeper sebelumnya, Clay berhasil masuk dan melacak keberadaan kantor pusat komplotan penipu yang nyatanya terletak di kota Boston. Private security here under orders of the governor. Dalam waktu singkat, kantor pusat komplotan penipu itu pun dijaga ketat oleh tim gabungan, yaitu FBI, SWAT, dan pasukannya Welles. Setelah terjadi sedikit perselisihan tentang tim mana yang memegang komando, akhirnya terjalin sebuah kesepakatan di mana tim FBI dan SWAT berjaga di luar, sedangkan pasukan Welles berjaga di dalam. Dengan pengamanan yang sangat-sangat ketat, tim SWAT meyakini jika Clay pasti akan mencari celah untuk menyusup lewat pintu belakang. Namun dengan santainya, Clay malah mendatangi tim SWAT yang sedang berdiskusi. Lalu tanpa menggunakan senjata, Clay berhasil melumpuhkan mereka semua. Excuse me? Currently I go by Adam Clay. Demi keamanan, pasukan Welles pun meminta semua karyawan untuk bergegas meninggalkan gedung. Namun hal itu malah ditentang oleh manajer perusahaan. Karena jika hal itu dilakukan, mereka bisa kehilangan omset jutaan dolar. Setelah terjadi sedikit perdebatan, Derek lantas menelpon agar pasukan Welles tetap membiarkan semua karyawannya bekerja. Namun tanpa Derek ketahui, Clay nyatanya sudah berada di tengah kumpulan karyawan. Mengetahui adanya baku tembak, semua pasukan pun bergabung untuk menangkap Clay. Namun dengan keahliannya menyusun siasat, Clay berhasil menghabisi semua pasukan Welles. You done? Setelah itu, Clay memaksa sang manajer untuk memberitahukan siapakah pemilik perusahaan tersebut. Awalnya sang manajer bersikukuh untuk tak memberitahukannya. Namun karena terus disiksa, ia pun akhirnya mengungkapkan jika bosnya adalah sosok orang penting yang takkan mungkin bisa Clay sentuh. Entah sehebat dan sepenting apakah sosok si Derek ini. I will! Let me show you. Nobody's untouchable. Di waktu yang sama, Verona dan pasukan FBI tiba-tiba datang dan meminta Clay untuk menghentikan aksinya. Namun Clay menyatakan jika hukum takkan mungkin bisa menyentuh targetnya kali ini. Untuk itu, ia sendirilah yang harus mengeksekusinya. Wiley. Holy shit. Demi keselamatan, Welles pun meminta Derek untuk berlindung di balik kekuasaan ibunya, yang ternyata ibu Derek adalah Presiden Amerika Serikat. Sedangkan di sisi lain, Verona dan Wiley yang juga telah mengetahui hal itu meminta agar atasannya mengerahkan semua pasukan untuk mengamankan keluarga presiden. Namun selain itu, Verona juga mengungkap kebusukan perusahaan Derek yang terbukti telah melakukan penipuan jutaan dolar, di mana hasil penipuannya itu digunakan sebagai dana kampanye ibunya. Sehingga kemungkinan Clay juga akan menghabisi presiden sesuai dengan moto The Beekeeper, yaitu menghabisi ratu lebah demi kestabilan. President Danforth, sir. Madam President, Foon Ming Lawal. Hello, good to meet you. Keesokan paginya, rumah presiden pun mulai dijaga ketat oleh berbagai pasukan elit. Namun bagi Welles, pasukan elit itu belumlah cukup untuk bisa menghentikan Clay. Sebagai antisipasi, Welles selalu menyewa pembunuh bayaran yang pernah berhasil menghabisi anggota The Beekeeper sebelumnya. Ia bernama Lazarus. Setelah mendengar jika targetnya lagi-lagi seorang The Beekeeper, Lazarus pun seketika panik karena ia menganggap keberhasilannya waktu itu hanyalah sebuah keberuntungan semata.
Yeah, only because I was lucky. Fucking lucky. Sedangkan di sisi lain nampak Clay yang mulai menerobos masuk lewat saluran pembuangan, hingga ia pun berhasil keluar tepat di bawah rombongan mobil penjaga. Sesuai dengan prosedur, setiap mobil akan diperiksa termasuk mobil yang telah disusupi oleh Clay. Namun bukannya panik, Clay justru menunggu momen itu karena tujuannya bukanlah menyusup menggunakan mobil, melainkan menghabisi dan menyamar menjadi salah satu petugas di sana. Setelah memasangi beberapa bom, Clay pun mulai menyusup ke dalam rumah presiden yang kala itu sedang mengadakan pesta bersama para pengusaha kaya. Ketika sedang asik berbincang, Derek dan ibunya tiba-tiba dipanggil petinggi FBI guna dimintai keterangan tentang aliran dana kampanye ilegal. Saat mengetahui jika Derek telah menipu banyak orang, ibunya pun nampak shock karena nyatanya ia juga tak mengetahui hal itu sama sekali. Are you familiar with United Data Group? Yeah, that's more of like a consulting. Entah mengapa Clay dengan santainya muncul di tengah-tengah tamu undangan, hingga membuat pasukan FBI beserta Lazarus pun nampak panik dan bergegas mengepungnya. Namun ternyata semua itu adalah siasat Clay untuk memancing mereka semua ke lokasi yang telah ia tentukan. Hingga ketika Lazarus hendak menghabisi Clay, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi sebagian pasukan, Clay bergegas mencari keberadaan Derek dan ibunya, di mana mereka kini sedang terlibat perdebatan karena sebagai presiden yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sang ibu meminta Derek untuk bertanggung jawab atas semua kejahatan yang telah dilakukan, meskipun nantinya ia harus mendekam di dalam penjara. Sedangkan di sisi lain Clay dihadang oleh Lazarus yang keduanya pun terlibat duel yang sangat mengedankan. Dengan skill bertarung yang dimiliki Lazarus, Clay sempat dibuat kewalahan hingga ia pun terkena tusukan. Namun si botak terkuat Hollywood ini tentunya memiliki berbagai cara hingga ia pun akhirnya berhasil menghabisi Lazarus. Setelah itu Clay sempat dihadang oleh Wallace yang ternyata keduanya telah saling mengenal satu sama lain. Wallace di situ memohon agar Clay mau memaafkan Derek dan menjalani masa pensiunnya dengan tenang. Namun Clay tak peduli karena Derek telah menghabisi orang yang sangat ia hormati. I believe there's good in the universe. Karena terus didesak, Derek pun tanpa belas kasih menghabisi petinggi FBI. Dan ketika melihat kemunculan Clay, ia bergegas menjadikan ibunya sebagai sandera. Namun Clay di situ seakan tak peduli, sekaligus menegaskan jika tak ada satupun yang bisa menyelamatkan Derek. Hingga di saat Verona dan Wiley mendobrak masuk, Clay pun langsung mengeksekusinya. You decide who you work for. Clay lalu kabur melalui jendela. Sebenarnya saat itu Verona memiliki kesempatan untuk menembaknya. Namun seketika ia terdiam karena Verona sadar hanya Clay lah yang bisa membalas kematian ibunya. Setelah itu Clay menuju pantai dan mengambil peralatan diving yang telah ia siapkan. Lalu Clay menyelam ke dalam lautan hingga tiba-tiba film pun tenggelam. Maksudnya selesai. Kalau dilihat dari ending film ini sepertinya akan ada sequel kedua, ya kita tunggu sajalah. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jabatan dan kekuasaan hanyalah sebuah titipan. Maka dari itu, gunakanlah jabatan dan kekuasaan Anda untuk membantu sesama, bukan memanfaatkan apalagi melakukan penipuan. Ingatlah, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Sekian alur film ini, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.